Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cisra Pujamiarto dari kelas 2A PJKR Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 211063107007. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tahap-tahap perkembangan manusia pranatal hingga masa bayi. Baik, di sini ada perkembangan masa pranatal. Periode prakelahiran, prenatal period, mulai pada saat pertumbuhan konsepsi dan berakhir pada saat kelahiran, kira-kira 38 minggu. Periode ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu ada periode di mana sifat bawaan dan jenis kelamin ditentukan, kondisi-kondisi dalam tubuh ibu dapat mendorong atau mengganggu pada perkembangan masa prenatal. Yang ketiga itu pertumbuhan dan perkembangan proporsional lebih besar dan lebih cepat daripada periode perkembangan lainnya. Ada juga banyak terdapat biaya fisik dan psikologis yang dapat mempengaruhi pola perkembangan berikutnya. Dan yang terakhir ada periode di mana orang-orang yang berarti membentuk sikap terhadap individu yang baru. Kemudian di sini juga ada tahapan-tahapan dalam perkembangan masa prenatal. Selama masa prenatal, manusia mengalami perkembangan yang pesat. Para ilmuwan membagi 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap germinal, yang kedua tahap embriotik, dan yang terakhir ada tahap fetus atau janin. Tahap germinal itu sering disebut periode zigot, ovum, atau periode nutfah, adalah periode awal kejadian manusia. Proses ini dimulai ketika sperma melakukan penetrasi terhadap telur dalam proses pembuahan. Pada tahap zigot zigot terbentuk dari campuran sperma dan sel telur. Sel telur yang dibuahi atau zigot bergerak menuju rahim. Pergerakan ini membutuhkan waktu selama 4 hari, dan selama pergerakan ini, zigot yang semula berupa 1 sel melalui proses mitosis membelah menjadi 2 sel identik. Kemudian, tahap embriotik. Tahap ini dimulai dari 3 atau 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan. Tahap embrio mulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Dalam tahap ini, sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa, beberapa bentuk seperti mata dan tangan, bahkan telinga dan kaki mulai dapat dikenali. Kemudian yang terakhir itu ada tahap fetus atau janin. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada masa kehamilan. Tahap fetus ini dimulai sejak minggu ke-9 hingga kelahiran bayi. Pada tahapan ini, embrio disebut fetus. Tahap ini berlangsung selama 30 minggu. Embrio yang telah terbentuk mulai berubah menjadi sel-sel tulang membentuk wajah, kaki, dan tangan sehingga terlihat berbeda dan fetus tampak dalam bentuk manusia. Arti penting periode prenatal bagi perkembangan. Pembuahan sel telur wanita oleh sel sperma laki-laki dianggap sebagai salah satu masa yang sangat penting dan menentukan perkembangan manusia pada periode-periode selanjutnya. Menurut Harlock 1980, setidaknya ada 4 kondisi yang penting yang berpengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa mendatang. Yang pertama, ada penentuan sifat bawaan yang diturunkan sekali untuk selamanya dan berfungsi sebagai dasar dari perkembangan selanjutnya ditentukan pada periode tersebut. Yang kedua, ada penentuan jenis kelamin. Tidak dapat diubah karena itu jelas akan mempengaruhi pola perkembangan kemudian hari. Kemudian yang ketiga itu anak, dan yang terakhir ada penentuan urutan anak. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Tahap prenatal yang berlangsung memberikan beberapa pengaruh terhadap tingkah laku anak pasca lahiran. Beberapa faktor tersebut adalah yang pertama, faktor lingkungan. Ada faktor eksternal yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain. Yang pertama ada sinar ronsen dan pemakaian obat-obat penenang. Kemudian ada ketegangan emosional yang dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan bahwa wanita dengan susunan syaraf otonom yang labil mempunyai fetus yang paling aktif. Tahayul di Indonesia menjadi masalah, terutama mengenal
pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Dalam diri ibu hamil, terdapat pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Dalam penelitian Gessler menunjukkan bahwa ada perubahan sikap ibu terhadap anak yang dikandungnya, yakni dari sikap positif ke negatif dan dari negatif ke positif. Dan sikap yang berubah itu akhirnya menjadi positif, yaitu suka menerima terhadap anak yang dilahirkan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Beberapa faktor yang mempengaruhi prenatal yaitu yang pertama ada kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal, apalagi penyakit yang bersifat kronis dan yang dapat mengakibatkan lahirnya bayi yang cacat. Kemudian ada gizi ibu. Makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi cenderung cacat. Kemudian ada pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada di dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi. Yang ketiga ada pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil dapat mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin yang berefek samping baik pada fisik maupun pada sistem kimia dalam tubuh janin yang dinamakan metabolit. Dan yang terakhir ada keadaan dan ketegangan emosi ibu. Ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres, dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis antara lain meningkatnya pernafasan dan sekresi oleh kelenjar. Kemudian di sini ada pula bahaya fisik selama periode prenatal. Yang pertama ada zigot. Ovum yang dibuahi kemungkinan akan mati kelaparan sebelum menempel di dinding rahim karena lamanya waktu yang dibutuhkan melewati tuba falopi. Yang kedua, tidak adanya persiapan dinding rahim untuk menerima ovum yang dibuahi karena ketidakseimbangan antara kelenjar pituitari dan ovarium ibu. Dan yang ketiga ada melekatnya ovum yang dibuahi pada dinding tuba falopi mengakibatkan tidak adanya makanan atau ruangan untuk tumbuh. Yang kedua ada embrio. Jatuh. Yang pertama disebabkan oleh jatuh, kejutan emosi, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit berbahaya seperti pneumonia dan diabetes yang dapat mengakibatkan embrio keluar dari tempatnya di dinding uterus yang menyebabkan keguguran karena sering terjadi pada minggu ke-10 dan 11 setelah pembuahan. Yang kedua, malnutrisi ibu. Pemakaian obat-obatan dan alkohol secara berlebihan mengakibatkan perkembangan yang normal. Dan yang terakhir itu ada fetus. Itu ada keguguran, kelahiran prematur, komplikasi pada saat melahirkan. Kemudian ada bahaya psikologis selama perkembangan prenatal. Yang pertama ada kepercayaan tradisional tentang prenatal. Yang pertama ada keinginan mendapatkan anak dengan jenis kelamin tertentu, dan yang kedua ada gangguan perkembangan karena faktor keturunan ibu. Yang kedua ada stres ibu selama prenatal. Yang pertama, tidak mengenaki kehadiran anak. Yang kedua, gangguan-gangguan fisik selama prenatal 3. Yang terakhir, ada sikap negatif terhadap prenatal. Pertama, anak yang tidak diinginkan. Dan 2, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Teratologi dan gangguan perkembangan prenatal. Teratogen yang disebut sebagai setiap agen atau unsur lingkungan yang menyebabkan gangguan kelahiran. Teratologi, ilmu yang mengkaji sebab-sebab kelahiran. Pengaruh teratogen muncul sejak 3 minggu setelah pembuahan. Kerusakan struktural atau anatomis organ selama periode embrionik. Dan yang terakhir, kerusakan fungsional organ selama periode fetal. Jenis-jenis teratogen. Yang pertama, ada penyakit dan kondisi ibu. Ada herpes genital dan gizi ibu. Yang kedua, ada keadaan dan ketegangan emosional ibu yang dipengaruhi oleh ketakutan, kecemasan, dan kondisi emosional ibu. Dan yang ketiga ada obat-obatan, itu disebabkan oleh alkohol, jumlah sedikit berhubungan dengan aborsi spontan,
jumlah sedang berhubungan dengan ketidakmampuan menaruh perhatian pada masa bayi. Dan yang terakhir ada bahaya lingkungan. Polutan lingkungan dan limbah beracun, karbon monoksida, merkuri, dan timbal retardasi mental, autisme. Dan yang kedua ada radiasi dan zat-zat kimia dapat menyebabkan mutasi gen, yaitu perubahan yang tiba-tiba tetapi permanen dalam bahan pembawa gen. Sekarang kita akan masuk ke dalam perkembangan masa bayi. Beberapa perkembangan masa bayi. Di sini ada tahap kelahiran, pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan attachment, perkembangan rasa percaya, dan perkembangan otonomi. Tahap kelahiran. Tahap pertama terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung selama 15 hingga 20 menit. Kontraksi ini menyebabkan leher rahim terentang dan terbuka. Ketika tahap pertama berlangsung, kontraksi semakin sering yang terjadi setiap 2 hingga 5 menit. Intensitasnya juga meningkat. Tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Tahap ini berakhir ketika bayi benar-benar keluar dari tubuh ibu. Tahap ini berlangsung kira-kira 1,5 jam. Pada setiap kontraksi ibu mengalami kesakitan untuk mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Yang kedua ada pertumbuhan fisik. Pertama ada tinggi dan berat badan, perkembangan refleks, refleks menghisap dan mencari, refleks moro, refleks menggenggam, rangkaian tingkah laku dan keadaan bayi, pola tidur dan bangun, pola makan dan minum, pola buang air, perkembangan keterampilan motorik kasar, keterampilan motorik halus, perkembangan sensor, pengecapan bayi, penciuman, pendengaran, penglihatan, hingga perkembangan otak. Poin yang ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Pengertian kognitif itu sendiri dapat dipahami sebagai sebuah istilah yang digunakan psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengelolaan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan untuk memecahkan masalah. Poin yang keempat ada perkembangan attachment. Attachment yang menggambarkan pertalian atau ikatan antara ibu dan anak, dan attachment mengacu pada ikatan antara dua orang individu atau lebih. Sifatnya adalah hubungan psikologis yang diskriminatif dan spesifik, serta mengikat seseorang dengan orang lain dalam rentang waktu dan ruang tertentu. Poin yang kelima adalah perkembangan rasa percaya. Keadaan percaya pada umumnya mengandung 3 aspek. Yang pertama, ada bahwa bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari pengaruh di luarnya. Yang kedua, bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya pada kemampuan organ. Yang terakhir ada organnya sendiri untuk menanggulangi dorongan-dorongan. Dan poin terakhir itu ada perkembangan otonomi. Otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Ada juga yang menyatakan bahwa otonomi atau kemandirian merupakan tahap kedua psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi dibangun atas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik. Jadi kesimpulannya, manusia mengalami perkembangan sejak sebelum dilahirkan atau masih dalam kandungan, atau biasa disebut dengan periode pranatal. Dalam periode pranatal terdapat tahapan-tahapan perkembangan. Tahap-tahap yang dimaksud adalah tahap germinal, embrional, dan fetal. Begitu juga untuk periode kelahiran hingga bayi. Tahap-tahap kelahiran yang berlangsung adalah tahap pertama, terjadi kontraksi peranakan yang berlangsung selama 15-20 menit. Tahap kedua dimulai ketika kepala bayi bergerak melalui leher rahim dan saluran kelahiran. Dan tahap terakhir itu setelah bayi lahir, di mana pada waktu ini ari-ari, tali pusar, dan selaput lainnya dilepaskan dan dibuang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.